Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua, Renegade Immortal episode ke-136 part 2. Kalau begitu, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. 要为婉儿寻得一线生机，必须尽快突破。 Wang Lin menyimpan kompas bintangnya dan melangkah masuk menembus atmosfer planet Ranyun. Begitu kakinya menginjak udara planet tersebut, kilatan dingin muncul di matanya. Pemandangan di bawahnya sungguh memilukan. Planet yang tadinya makmur kini hancur lebur dengan gelombang energi spiritual surgawi yang masih bergejolak sisa pertempuran hebat. Melalui indera ilahinya, Wang Lin langsung mengunci keberadaan Liu Mei di bagian selatan planet. Penampilan Liu Mei telah banyak berubah. Ia tampak jauh lebih cantik dan memukau, namun memancarkan aura yang jauh lebih berbahaya. Wang Lin maju satu langkah, menghilang dalam riak ruang, dan muncul kembali tepat 1000 kaki di hadapan wanita itu. Liu Mei menatapnya dengan cahaya misterius di matanya. Meski penampilan Wang Lin asing baginya, ia merasakan keakraban yang samar dari sosok pria di depannya. Di sisi lain, Wang Lin menatap Liu Mei dengan tatapan tenang yang sedingin es. "Kamu telah membunuh mereka. Sekarang, pergilah," ucap Wang Lin. Ia menyadari bahwa klon Sun Shi ada di dekat sana, dan ia paham bahwa ketiga leluhur itu telah membohonginya soal keberadaan klon cadangan mereka. Namun, yang membuat hati Wang Lin menciut adalah kultivasi Liu Mei yang telah mencapai puncak ascendan tahap akhir. Wang Lin menduga ini adalah hasil peningkatan paksa dari leluhur keluarga Huan, yang berarti meski energinya besar, domain Liu Mei mungkin belum mencapai tingkat yang sama. "Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" tanya Liu Mei dengan senyuman yang sehangat angin musim semi. Namun, Wang Lin hanya membalasnya dengan tatapan datar. "Tidak," jawabnya singkat. Wang Lin merasa jijik dengan senyum itu yang mengingatkannya pada masa-masa sulit di planet Suzaku. "Enyahlah sebelum aku berubah pikiran," gertak Wang Lin sambil berbalik untuk pergi, merasa tidak perlu lagi terlibat lebih jauh. Namun, suara Liu Mei yang dingin menghentikan langkahnya. "Wang Lin, apa menurutmu aku tidak bisa mengenalimu?" Di sisi lain, Wang Lin berbalik dengan mata yang berkilat tajam. "Jangan mengujiku. Jika kau terus menggangguku seperti di Suzaku, aku tidak akan segan membunuhmu," ancamnya. Liu Mei tersenyum indah, meski hatinya sebenarnya terguncang melihat Wang Lin berada di All Heaven. Ia yakin bahwa Wang Lin sebenarnya hanya di tahap awal ascendan dan menggunakan harta karun untuk menyembunyikan kultivasi aslinya. "Mari kita selesaikan perseteruan kita di Suzaku. Biarkan aku mengirimmu bersatu kembali dengan Limuan." "Kau mencari mati," teriak Wang Lin. Ia menepuk tas penyimpanannya, mengirim formasi pedang bintang 7 melesat menjadi 7 sinar cahaya ke arah Liu Mei. Namun, Liu Mei dengan tenang menyentuh titik di antara alisnya, melepaskan cahaya merah yang berubah wujud menjadi kupu-kupu merah. Wanita sombong itu muncul dengan mawar merah di tangannya, menebarkan kelopak yang mengandung kekuatan misterius untuk menyerang Wang Lin. Wang Lin segera membalas dengan sungai dunia bawah yang haus darah, memanggil naga air hitam yang menderu di langit gelap. Namun, tepat saat serangan itu akan menghantam, sosok kupu-kupu merah mendadak berubah menjadi Zhou yang kecil dan kurus. "Paman, apakah kau akan membunuh Ru'er?" bisiknya dengan mata penuh air mata. Di sisi lain, Wang Lin berteriak penuh penderitaan. "Cukup, Liu Mei." Ia mencoba menguatkan hatinya, meyakini bahwa ini semua palsu, dan tetap mengerahkan sungai dunia bawah untuk menenggelamkan sosok Zhou. Namun, tiba-tiba sebuah suara lemah memanggilnya, "Tiju." Suara itu seperti lonceng yang menghantam jiwa Wang Lin. Di dalam aliran sungai itu, ia melihat ibunya yang telah berpisah selama 800 tahun, menatapnya dengan penuh kasih. Tangan Wang Lin bergetar hebat, dan sungai dunia bawah itu pun runtuh menjadi ketiadaan. Mata Wang Lin memerah karena amarah dan rasa sakit. Ini palsu. Wang Lin berkat 10,000 Illusion Heavenly Devil Dao. Keduanya bisa menjadi palsu sekaligus nyata. Suara ilusi Liu Mei bergema dari segala penjuru. Satu persatu, sosok dari masa lalu Wang Lin muncul. Ayahnya yang tersenyum lembut, Wang Zhuo yang masih muda dan bersemangat, hingga sosok kuno Dutian dari Sekte Pemurnian Jiwa.
hingga akhirnya seorang wanita berbaju biru muncul di langit. Itu adalah Limuan. Ia berdiri di samping ibu Wang Lin dan bertanya dengan lembut, "Wang Lin, apakah aku juga palsu?" 幻化出最思念的人，可神之关要如何通过呢？ Wang Lin menutup matanya, merasakan penderitaan yang luar biasa. Teknik ini bukan sekadar ilusi, melainkan iblis yang menyulut jiwa asal untuk membakar pikiran dan tubuhnya. Liu Mei, berapa banyak kebencian yang ada di antara kita, hingga kau mengumpulkan begitu banyak bayangan masa laluku. Bisiknya getir, sesaat sebelum semua sosok itu berubah menjadi asap hijau dan menyerbu masuk ke dalam tubuhnya untuk menghancurkan kewarasannya dari dalam. Wang Lin perlahan membuka matanya. Meskipun sorot matanya masih menyimpan sisa penderitaan yang mendalam, kini terpancar kejernihan yang luar biasa, seolah ia telah melintasi batas dunia dan memahami hakikat kehidupan yang kejam. Ia menyadari sebuah kebenaran pahit. Ia harus melepaskan mereka yang memang ditakdirkan untuk lenyap dari realitas ini. Dengan lambaian tangan kanannya, ia menarik semua asap hijau ilusi yang merasuki tubuhnya dan menghancurkannya menjadi ketiadaan dalam satu genggaman kuat. Meskipun kultivasimu ditingkatkan secara paksa, pemahamanmu tentang domain sangatlah dangkal, ucap Wang Lin dingin ke arah kehampaan. Sesaat kemudian, sosok Liu Mei muncul di kejauhan dengan wajah pucat pasi. Wang Lin melanjutkan dengan nada menghina, "Engkau merusak segalanya dengan antusiasme yang berlebihan. Itulah kelemahan fatalmu." Liu Mei yang merasakan jiwanya terluka hanya bisa menatap Wang Lin dengan kebencian murni, menuduhnya sebagai pria yang berhati kejam. Namun, Wang Lin membalas dengan tatapan tajam, "Aku bukan orang kejam, kaulah yang kejam." Di sisi lain, benteng pertahanan mental Liu Mei mulai runtuh. Sambil mendesis kesakitan, ia mengungkit luka lama tentang bagaimana Wang Lin menggunakan jiwa domain nafsu untuk menghancurkan kesuciannya di masa lalu. Kecelakaan. Liu Mei mulai tertawa. Suaranya semakin keras hingga terdengar buruk dan melengking. "Jika kau bilang itu kecelakaan, maka aku akan memberimu kecelakaan lainnya." Dengan gerakan gila, ia merogoh tas penyimpanannya. Seketika, kabut hitam pekat menyembur keluar, membawa kebencian monster yang begitu dahsyat hingga langit, planet Ranyun, yang sudah hancur menjadi semakin gelap, seolah tertutup awan kiamat. Pusaran raksasa berputar di angkasa, dan ratapan hantu mulai bergema dalam radius 5 km, mengubah tempat itu menjadi neraka dunia bawah. Sesosok cahaya hitam melesat sangat cepat, melewati penjaga surgawi dan langsung menuju ke arah Wang Lin dengan aura predator. Saat Wang Lin mengibaskan jarinya untuk menepis kabut tersebut, ia tertegun. Di balik kabut itu terdapat sepasang mata gelap yang mendung, tanpa cahaya, hanya berisi kebencian yang mampu membekukan jiwa siapapun yang melihatnya. Pikiran Wang Lin bergetar hebat, perasaan harmonis yang aneh memenuhi tubuhnya, meledak bagaikan 10.000 petir di telinganya. Ia mundur beberapa langkah dengan wajah penuh kegarangan yang bercampur rasa sakit fisik dan batin. "Ada apa di dalam sana?" teriaknya pada Liu Mei dengan suara parau. Liu Mei tersenyum penuh kegilaan saat ia menjelaskan bahwa sosok di dalam kabut itu adalah anak mereka, darah daging Wang Lin sendiri, yang ia asah di dalam tubuhnya selama 100 tahun hingga menjadi roh yang kesal. Ia terus meracuni jiwa kecil itu dengan bisikan bahwa ayahnya, Wang Lin, telah membuangnya dengan sengaja. Wang Lin terdiam dalam kesunyian yang menakutkan. Langit dan bumi seolah membeku di bawah mantra penghenti yang tak terlihat. Namun, saat ia menatap sosok lemah di balik kabut kebencian itu, matanya melembut secara ajaib. "Terima kasih," bisiknya pelan. Liu Mei terperangah, mengira Wang Lin akan hancur secara mental. Namun, Wang Lin justru melanjutkan, "Jika aku mengatakan mungkin memulihkannya, maka itu mungkin. Bahkan jika butuh puluhan ribu tahun, terima kasih telah mengembalikannya padaku." Di sisi lain, niat membunuh Wang Lin meledak hingga mencapai puncaknya, menciptakan atmosfer musim dingin yang membekukan di sekelilingnya. Ia menyerang Liu Mei dengan jari dunia bawah yang menyatu dengan aliran sungai kematian. Liu Mei mencoba bertahan mati-matian menggunakan cermin tua pemberian leluhur keluarga Huan. Namun Wang Lin terus menggempurnya dengan formasi pedang bintang 7 dan jari kematian. Seorang ascendan tahap akhir palsu sepertimu bahkan tidak pantas menjadi lawan tahap menengah, cibir Wang Lin saat ia menghentikan jarum hitam milik Liu Mei dengan mantra.
berhenti. Saat jari Wang Lin hendak menembus alis Liu Mei untuk mengakhiri hidupnya, wanita itu berteriak memanggil roh anaknya, Li Er. Tangisan melengking sang bayi merobek hati Wang Lin, namun ia tetap menghujamkan jarinya dengan tekad baja. Tepat pada saat kritis, sebuah pusaran hitam pekat muncul dan sebuah lengan layu keluar dari dalamnya, menangkis serangan Wang Lin dan melontarkannya hingga ia memuntahkan darah segar seperti meteor yang jatuh. Leluhur keluarga Huan muncul dari dalam pusaran untuk menyelamatkan Liu Mei. Meskipun dihina sebagai junior sombong, Wang Lin menatap pusaran itu dengan mata merah yang mengerikan. Selamatkan dia, maka keluarga Huan akan dimusnahkan. Ancamnya dengan suara yang mampu membekukan tulang. Saat leluhur Huan menarik Liu Mei masuk ke dalam pusaran, Wang Lin tidak tinggal diam. Ia segera melepaskan energi pedang pemberian Ling Tianhou, sebuah kilatan cahaya yang membawa niat pedang tak terhentikan, melesat menembus dimensi untuk mengejar sang leluhur di sisi lain. 唯有毁你道心，碎你执念，方解我恨。孙熙，对道友并无恶意，不要见怪。